bunga sekuntum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama aku Suhan. Aku perwakilan dari SDN 14 Manggar. Aku akan berdongeng tentang asal-usul daun darussa. Di hari Selasa 21 April 2026. Dengarkannya kawan-kawan berdongengku. Pada suatu zaman di kampung Dendang Jangkang Belitung Timur, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari anak dan ayah. Anaknya yang bernama Delimong. Ibu Delimong sudah lama meninggal dunia sejak umur Delimong 7 tahun. Pada suatu hari, hujan pun turun sangat deras. Dan hari itu juga ayah dengan Delimong sangat lapar. Dan hujan pun sangat deras. Dan ayah Delimong melihat seekor kerbau di tengah-tengah sawah. Dan terfikirlah ide di otak ayah Delimong untuk mencuri kerbau tersebut. Dan ayah Delimong menyuruh Delimong untuk mengambil kerbau tersebut. Nak, coba sini. Jawab kata Delimong, sangat malas. Apa ya? Kata ayah Delimong, coba kamu ambil kerbau di tengah-tengah sawah. Jawab Delimong, sangat malas. Ya, karena aku lapar, masa disuruh ngambil kerbau jauh-jauh? Kata ayah Delimong, kamu mau makan gak, nak? Jawab kata Delimong, mau ya. Ya mau banget ya aku makan. Tapi kalau kamu mau makan, coba kamu ambil kerbau di tengah-tengah sawah. Jawab kata anak Delimong, ya udah deh, aku ambil aja kerbau di tengah sawah. Iya, kerbaunya. Diambillah dengan ayah Delimong. Yuk nak, kita sembunyikan kerbaunya di hutan lebat sambil kita mengikat kerbaunya. Dan ayah Delimong dengan Delimong pergilah ke rumah untuk berteduh karena hujan semakin lebat. Dan ada seorang petani yang bernama Pak Tani. Pak Tani tersebut pulanglah ke rumah untuk berteduh karena hujan semakin lebat hari itu. Dan Pak Tani tersebut pulanglah ke rumah sambil beristirahat. Dan hujan pun hari itu sudah reda. Pak Tani tersebut pulanglah ke sawah untuk melanjutkan membajak sawahnya lagi. Dan Pak Tani baru sampai sawah melihat kerbau yang telah hilang. Hah? Kerbauku kok hilang? Gimana lah ini aku? Aku mau mencari makan untuk anakku dan aku. Dan Pak Tani pulang lagi ke kampung Jangkang untuk mengumumkan kerbaunya telah hilang. Wahai orang-orang, siapa di sini yang bisa menemukan kerbauku yang telah hilang? Dan ayah Delimong menunjuk tangan. Dan ayah Delimong dipanggillah dengan Pak Tani. Ayah Delimong, coba sini. Apa Pak Tani? Kamu bisa nggak mencari kerbauku yang telah hilang? Jawab kata ayah Delimong, sangat cepat. Bisa Pak Tani, bisa banget aku cari kerbaumu. Kalau kamu bisa mencari kerbauku, akan kuberi imbalan sebuah duit, pakaian, dan makan lain-lainnya. Dan ayah Delimong menjawab sangat cepat, ya Pak Tani, bisa. Dan ayah Delimong memerintahkan Pak Tani untuk memberi arang dan air. Dan ayah Delimong berubahlah jadi dukun.
Dan Pak Tani tersebut menanyakan, sudah adakah ayah Delimang kerbaunya? Dan ayah Delimang menjawab, ada kerbaunya di hutan lebat. Pak Tani dengan ayah Delimang pergilah ke hutan lebat tersebut untuk mencari kerbau bersama-sama. Telah sampailah ayah Delimang dengan Pak Tani tersebut di hutan lebat. Baru sampai Pak Tani dengan Delimang di hutan lebat, melihat seekor kerbau Pak Tani yang disembunyikan ayah Delimang. Setelah itu, ayah Delimang dan Pak Tani sangat senang. Kata Pak Tani, akhirnya kerbauku sudah ketemu. Dan ayah Delimang dengan Pak Tani pergilah ke hutan lebat tersebut untuk mengambil kerbau Pak Tani yang telah hilang. Dibukalah tali kerbau tersebut. Sesudah itu, Pak Tani dengan ayah Delimang berterima kasih. Makasih ya ayah Delimang sudah bisa menemukan kerbauku yang telah hilang. Jawab kata ayah Delimang, sama-sama. Nih, aku akan beri imbalan sebuah pakaian, makanan, dan lain-lainnya. Setelah itu, Pak Tani dan ayah Delimang bersahabatlah menjadi kawan. Dan ayah Delimang dijuluki si ahli nujum dan juga diangkat jadi raja pertama, raja kedua di Raja Balok. Dan ayah Delimang menjadi orang kaya dan bisa makan makanan enak, mencari baju yang bisa dipakai yang layak. Berlian cuma satu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.